Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini insyaallah akan berbicara tentang permasalahan akidah dengan tema runtuhnya argumentasi aliran sesat Murji'ah. Yang mana pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang mengenal aliran Murji'ah dan juga bahayanya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita jauh berbicara tentang aliran sesat Murji'ah ini, maka sudah selayaknya kita harus mengerti apa itu Murji'ah. Murji'ah, ikhwatal Islam, kalau dilihat dari sisi bahasa, berasal dari kata irja. Irja ini artinya adalah at-ta'khir wal imhal, yaitu penundaan dan juga penelantaran. Sedangkan menurut istilah syar'i, irja adalah ikhrajul a'mali an haqiqatil iman wa musammah, yaitu mengeluarkan amalan-amalan dari hakikat keimanan dan juga penamaan keimanan. Antum bisa lihat di kitab Syarah Sunnah milik Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, sudah selayaknya kita berbicara terlebih dahulu bagaimana awal mula munculnya aliran Murji'ah dan juga bagaimana perkembangan dan juga hakikatnya mereka. Kemunculan aliran Murji'ah ini sudah mulai muncul di akhir masa sahabat ridwanullah alaihim. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة. Kemudian di akhir masa sahabat muncullah aliran Qadariyah di akhir masa sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir dan semisal mereka dari kalangan sahabat. Wahadatsatil murji'atu qariban min dzalik, dan muncullah aliran Murji'ah dekat dengan masa itu. Antum bisa lihat di dalam kitab Majmu' Fatawa milik Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada awalnya ikhwatal Islam, muncul aliran Murji'ah ini dibawa oleh para ahli fikih di Irak, tepatnya di Kufah. Salah satu pencetus pertama kali aliran Murji'ah ini bernama Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman ini adalah salah satu guru riwayatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dialah orang yang pertama kali mempromosikan pemikiran Murji'ah ke masyarakat Kufah, dan banyak dari mereka mengimani bahwa amalan bukanlah dari hakikat keimanan. Tapi menurut mereka, amalan hanyalah buah dari keimanan. Dari sinilah mereka mulai menyelisihi salaf dalam hakikat keimanan. Dengan itu ikhwatal Islam, mereka beranggapan bahwa amalan itu tidak bisa mencederai keimanan sama sekali. Ya, walaupun mereka ini sebenarnya masih mengakui orang yang beramal baik, orang yang beramal saleh akan tetap mendapatkan pahala, dan orang yang melakukan amalan jelek akan mendapatkan dosa. Mereka ini ikhwatal Islam dikenal dengan sebutan Murji'atul Fuqaha. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, Inna ahlal irja'i yaqulun innal imana qawlun bila amalin. Sesungguhnya aliran Murji'ah mereka mengatakan sesungguhnya iman adalah ucapan tanpa perbuatan. Antum bisa lihat perkataan Fudail ini di dalam kitab As-Sunnah milik Abdullah bin Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Pemikiran Murji'ah ini ternyata sangat dinikmati sekali oleh berbagai kelompok. Akhirnya pemikiran Murji'ah ini terus berkembang, bahkan berkembangnya sangatlah pesat. Kelompok-kelompok yang menggunakan metode Murji'ah ini salah satunya adalah kelompok Jahmiyah. Mereka adalah pengikut Jaham bin Safwan, dan mereka adalah kelompok ekstrim Murji'ah, lahir di akhir masa pembesar kalangan tabi'in
tepatnya setelah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz. Mereka ini mendefinisikan iman hanyalah sebatas ma'rifah. Mereka mendefinisikan iman ini hanyalah pengenalan. Maka barang siapa yang telah kenal dengan Allah, maka dia telah merealisasikan keimanan secara sempurna, walaupun dia tidak beramal sama sekali. Mereka adalah kelompok sesat Jahmiyah, dianggap kelompok kafir yang keluar dari agama Islam sesuai dengan kesepakatan para ahli ilmu. Antum bisa lihat perkataan ini di dalam kitab As-Sarimu Al-Maslul milik Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kelompok-kelompok yang menggunakan metode murji'ah juga ada, ya, kelompok karamiyah, kullabiyah, asy'ariyah, maturidiyah. Mereka semuanya menggunakan metode murji'ah. Dan mereka ini dikenal dengan sebutan murji'ah ahli kalam. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Terus berkembanglah pemikiran murji'ah ini sehingga ada dari salah satu kelompok yang menamakan murji'ah yang bergaya salafi. Mereka ini murji'ah, akan tapi selalu menisbatkan diri mereka, selalu menyandarkan diri mereka kepada salafus salih. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Mereka ini seakan-akan menampakkan permusuhan dengan pemikiran murji'ah. Dan mereka dengan jelas dan juga dengan lantang mereka mengatakan bahwasannya mereka berlepas diri dari pemikiran tersebut. Tetapi ikhwatul Islam, sejatinya mereka sedang mengelabui manusia ke dalam pemikiran murji'ah. Karena kaidah-kaidah yang mereka bawa, karena kaidah-kaidah yang mereka yakini banyak sekali menyelisihi pendapatnya para salaf, bahkan selaras dengan pemikiran sesat murji'ah. Walaupun ikhwatul Islam, nampaknya mereka ini memusuhi kelompok murji'ah. Akan tapi mereka berkata dan juga meyakini tidak kafirnya orang yang meninggalkan amalan secara keseluruhan. Bahkan mereka berdusta dengan ijma'. Mereka mengatakan bahwasannya salaf telah ijma' tidak kafirnya seorang yang meninggalkan amalan. Mereka juga mengatakan amalan dari keimanan. Kemudian mengatakan amalan hanyalah syarat sempurnanya keimanan. Ikhwatul Islam, mereka ini secara zahir nampaknya berdakwah tauhid. Mereka selalu berdakwah tauhid dan juga memperingatkan bahayanya syirik kepada manusia. Akan tapi mereka selalu memberikan uzur kepada penyembah kuburan. Bahkan berdusta akan ijma'nya ulama memberikan uzur penyembah kuburan secara mutlak. Dan ikhwatul Islam, mereka terus memberikan uzur hingga sampai kepada mereka hujjah dan paham dengan hujjah tersebut. Ini adalah kelompok murji'ah yang paling berbahaya dan yang paling busuk ikhwatul Islam, karena mereka mengelabui manusia seakan mereka adalah salafi, ternyata mereka dari kelompok murji'ah. Semua kelompok menyimpang ini bermuara dari satu keyakinan, yaitu mereka berkeyakinan amalan bukanlah termasuk dari keimanan, maka amalan apapun yang kita lakukan, amalan apapun yang mereka lakukan, walaupun mereka melakukan pembatal-pembatal keislaman, tidak memiliki dampak sama sekali bagi keimanan mereka. Wal'iyadhu billah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.